Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam rangkaian cerita kita pada 20 barisan pemuda zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapakah pemuda ke-11 yang telah kita diskusikan? Silahkan disimak ke video-video sebelumnya. Alhamdulillah kita udah nyampe ya di sampai udah lebih setengah dari 20 yang kita bahas. Sekarang ini udah pemuda ke-12. Nah, siapa tuh pemuda ke-12 yang akan kita bahas? Namanya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Nah, kenapa nih teman-teman merasa agak-agak gimana namanya gitu, agak-agak familiar gitu ya? Soalnya kan ada Abu Thalibnya. Ya memang iya, Ja'far bin Abu Thalib ini adalah saudara yang lebih tua dari Ali bin Abu Thalib. Jadi mereka ini masih kerabat keluarga dan putra dari Abu Thalib. Ya memang itu namanya juga Ja'far bin Abu Thalib. Dan adiknya Ali bin Abu Thalib. Nah, jadi mereka memang masih keluarga kakak adik kayak gitulah. Tapi Ja'far lebih tua, sekitar 10 tahun lebih tua dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kita mulai dari nama lengkapnya dulu. Nama lengkapnya adalah Ja'far bin Abdi Manaf. Bingung. Tadi saya bilang Ja'far bin Abu Thalib, sekarang Ja'far bin Abdi Manaf. Ya sama aja sih. Kalau jajaran Bani Abdul Manaf itu untuk ke rangkaian Ja'far ya itu Ja'far bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya udah, itu jajarannya. Jadi kalau ada yang bilang Ja'far bin Abu Thalib atau Ja'far bin Abdi Manaf, ya udah sama aja, tetap dia ke orangnya. Karena jajarannya gitu kan ya. Jadi itu nggak kita perpanjang. Nah, sama seperti pemuda lainnya, kalau Ja'far itu juga punya kunyah. Kunyahnya itu adalah Abu Abdullah. Karena setelah menikah dengan Asma binti Umais, Ja'far itu memiliki 3 orang putra. Nah, yang pertama itu Abdullah, yang kedua itu Muhammad, dan yang ketiga itu Auf. Nah, itu dia. Makanya kunyah dari Ja'far bin Abu Thalib ini adalah Abu Abdullah, nama putra pertamanya gitu. Nah, udah sampai mana tadi ya? Oke. Nah, jadi Ja'far ini juga termasuk orang yang memeluk agama Islam di awal-awal kayak gitu, di dekade ketiga umurnya kali ya. Ya di awal gitulah, cukup muda lah untuk memeluk agama Islam. Sama halnya dengan Ali juga memeluk agama Islam, Abbas juga gitu. Oke, Abbas kok ke Abbas sih? Gini, Abu Thalib itu kan suku Quraisy dan kehidupan suku Quraisy pada saat itu cukup mengenaskan. Ya, cukup perlu diperhatikan lah pada saat itu. Nah, dari sekian banyak suku Quraisy itu kehidupannya yang paling enak dan yang paling nyaman itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua itu Abbas, paman dari Rasul. Jadi kan Rasul itu juga punya paman, salah satunya itu Abbas. Nah, jadi di saat itu Rasul bilang ke pamannya Abbas, dalam bahasa kitanya gini, bahasa zaman now-nya, Om, lihat tuh Om Abu Thalib. Abu Thalib itu sendiri juga kan paman dari Rasul ya. Om, lihat tuh Om Abu Thalib, banyak anaknya, kita bantu gimana kalau anak-anaknya kita asuh sebagian gitu. Terus Abbas bilang, oh iya, ayo kita pergi ke sana. Pergi deh mereka, Rasul dan Abbas pergi ke tempatnya Abu Thalib. Terus bilang ke Abu Thalib, Lip, gitu, sapaan akrabnya, ini adalah kitanya kan ya. Lip, itu anak-anakan kamu kita rawat deh sebagian, kita didik sebagian, boleh nggak ya? Terus Abu Thalib jawab gini, boleh, tapi jangan ukail ya. Nah, Abu Thalib itu kan punya anak, ada Ja'far, ada Ali, ada Ukail. Nah, jadi Abu Thalib bilang gini, boleh, bawa aja, tapi jangan Ukail ya. Nah, terus di saat itu Abbas langsung membawa Ja'far bersamanya. Terus Ali dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sejak saat itu Ja'far bin Abu Thalib ini tumbuh dan besar di bawah didikan dari Abbas langsung, serta Ali bin Abu Thalib itu tumbuh dan besar di bawah didikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau teman-teman masih ingat waktu kita bahas soal Ali bin Abu Thalib di pemuda pertama yang kita bahas. Nah, itu dia sambungannya kemarin itu ya ke sini. Jadi mereka tumbuh dan besar. Di ketika dewasanya itu Ja'far ini menikah dengan Asma binti Umais. Nah, dari pernikahannya dengan Asma binti Umais ini, Ja'far punya 3 orang putra. Yang pertama itu tadi Abdullah, yang kedua itu Muhammad, dan yang ketiga itu Auf. Namun setelah Ja'far itu syahid pada saat perang Mu'tah, jadi Asma ditinggal meninggal, ditinggal mati gitu kan ya.
Nah, Asma ini dinikahi sama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar wafat, terus Asma itu dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Pernikahan Asma dengan Abu Bakar As-Siddiq ada putra bernama Muhammad. Dan Muhammad bin Abu Bakar ya. Terus kalau pernikahan Asma sama Ali bin Abi Thalib itu ada 2 orang putra, Yahya sama Aun. Itu dia. Jadi memang sosok Ja'far bin Abu Thalib ini adalah sosok pemuda yang tumbuh dan besar di bawah didikan Abbas dan senantiasa menuntut agama Islam, belajar agama seperti itu. Karena memang ya kehidupan di masa itu orang-orang di Mekah gitu kan ya, kehidupannya untuk orang-orang muslimnya, kehidupannya cukup perlu diperhatikan. Jadi mereka itu selalu diberikan kezaliman, ya banyak hal lah yang mereka alami, keburukan yang mereka alami. Jadi di saat itu Rasul bilang kayak ini, ya udah hijrah aja ke Habasyah. Nah, terus beberapa kaum muslim itu hijrah ke Habasyah. Waktu hijrah ke Habasyah, Ja'far merasa gini, takut entah kenapa-napa di jalan. Terus Ja'far bilang kayak ini, Rasul, aku ikut aja deh ke Habasyah. Ini untuk kaum-kaum kita. Terus Rasul bilang, yaudah berangkat aja. Gitu. Jadi akhirnya Ja'far itu ikut pergi berangkat ke Habasyah. Dan memang Ja'far itu sendiri sangat secara fisik itu yang paling mirip dengan Rasulullah, dan secara akhlak juga paling mirip dengan Rasulullah SAW. Itu dibilang Rasulnya sendiri. Waktu Rasul bilang kayak gitu, Ja'far sambil meloncat dengan mengangkat satu kakinya, gitu deh. Nah, jadi memang Ja'far ini secara fisik dan secara akhlak itu mirip dengan Rasulullah. Jadi Ja'far berangkatlah ke Habasyah sebagai kaum muhajirin. Sebelum itu Ja'far ini punya 2 prestasi yang sangat mudah untuk kita ingat. Pertama itu ketika hijrah ke Habasyah, dan yang kedua itu pada saat perang Mu'tah. Ini yang saya ceritain dulu yang hijrah ke Habasyah. Pada saat hijrah ke Habasyah itu, di sana ada namanya, Habasyah itu negeri Habasyah, ada namanya Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi ini orangnya baik, mengayomin semuanya, dan seorang yang manut dan taat terhadap ajaran Isa alaihissalam. Jadi di saat itu Raja Najasyi ya mengayomi semuanya yang datang ke kaum muhajirin itu, yang rombongan Ja'far ini datang, dia diayomin, dilayanin bagus-bagus saja. Nah, waktu di sana udah beribadah dengan tenang nih, suku Quraisy ada aja memang itu yang datang si Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin Al-As. Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin Al-As datang. Itu nggak bisa tuh. Kita harus ganggu gitu. Jadi mereka pergi ke Raja Najasyi. Nah, sebelum pergi mereka punya siasat. Siasatnya itu kayak siasat koruptor zaman now. Yang ngasih sogokan dulu gitu. Jadi mereka itu sebelum jumpa sama rajanya, jumpa dulu sama komandan-komandannya, ngasih sogokan kayak gitu. Nanti kalau kami ngomong kayak gini ke raja, kalian bantu ya untuk membenarkannya. Mereka itu mau bilang kalau kaum yang datang itu, kaum muhajirin yang datang, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib itu adalah orang yang mencela agamanya. Jadi dipisah dari kaumnya kayak gitu. Orang yang merusak kayak gitu. Terus mereka ngasih sogokan gitu kan komandan-komandannya. Nah, baru jumpa sama rajanya. Waktu jumpa sama raja dibilang kayak gitu, bahwa orang yang datang itu adalah orang-orang yang keji, raja. Orang-orang yang diasingkan dari kaumnya kayak gitu kan ya. Dan si komandan-komandan, ya benar tuh raja, benar kayak gitu. Nah, karena rajanya mikirnya nggak kayak gitu, ya rajanya bilang ini, udah panggil dulu itu orang-orang itu. Terus dikirimlah utusan untuk manggil orang-orang kaum muslim yang datang itu kan ya. Nah, orang-orang muslim itu berpikir, wah kita dipanggil nih, ada apa ya. Nah, disitulah berangkatlah Ja'far bin Abu Thalib sebagai perwakilan. Berangkatlah Ja'far bin Abu Thalib itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan raja. Di situ raja bilang, Ja'far, kalian emangnya kenapa bisa kayak gitu? Nah, dijawablah dengan ligas oleh Ja'far kayak gini. Raja, kurang lebihnya kayak gini. Raja, gini. Dulu itu kami orang-orang yang keji, melakukan hal-hal buruk, memakan bangkai, meminum darah, melakukan hal yang buruk terhadap wanita gitu. Sehingga diutuslah Rasul dari kalangan kami gitu. Siapa itu? Muhammad kayak gitu kan ya. Terus diceritain lagi, dia ngajarin kami untuk tidak menyembah berhala, makan-makan bangkai, minum-minum darah kayak gitu.
melakukan hal yang baik, jujur, amanah. Diajarinlah kami banyak hal tentang Islam seperti itu kan ya. Terus orang ini nyiksa kami, katanya enggak, harus agama kita yang dulu, nggak bisa gitu. Terus kami nggak mau karena kami nggak tentram di sana, ya udah kami pindah ke sini. Nah, karena itu si raja bilang gini, emang dia ngajarin apa? Terus dibacakan Ja'far lah dari surah Maryam. Nah, setelah Ja'far membacakan surah Maryam itu, hati rajanya itu tadi yang memang kukuh mengikuti ajaran Nabi Isa itu, iya, itu benar benar sesuai yang diajarkan Nabi Isa. Ya udah kalian aman-aman. Terus Raja Najasyi itu nyuruh untuk Abdullah bin Rabi'ah dan Amr itu udah pergi aja san. Mereka itu aman di sini gitu. Tapi namanya juga suku Quraisy yang nggak puasnya terus mereka datang lagi. Siasat baru. Amr bin Al-As itu punya siasat untuk kita harus bilang kayak gini, kalau mereka itu mengatakan bahwa Isa itu bukan Tuhan gitu. Terus datanglah besokan lagi untuk mengatakan hal seperti itu kan dia. Nah, ditanyalah lagi, dibilangin ke raja, oh raja, kalau orang itu yang datang itu bilangin Isa itu nggak raja kayak gitu, bukan Tuhan kayak gitu raja. Terus si raja juga panggil lagi untuk ngasih keterangan. Terus dikasihkanlah keterangan oleh Ja'far mengenai Isa, bahwa sebenarnya Isa itu adalah sama aja seperti kita. Dia itu memang diutus, ya udah sama aja kayak kita, manusia seperti biasa yang ruhnya itu dititipkan kepada seorang perawan suci bernama Maryam. Udah itu aja, nggak lebih dari itu. Terus si raja bilang, iya itu benar itu sesuai yang saya pelajarin dulu. Nah, karena si raja itu nentang orang-orang yang terus banyak bersebaran kayak gitu, banyak orang-orang Habasyah itu menentang raja pada akhirnya. Namun pada akhirnya bisa diselesaikan si raja kan ya. Jadi ya orang-orang Muhajirin itu yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib itu nyaman untuk beribadah dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya di negeri Habasyah. Terus waktu Rasul wafat itu Ja'far nggak sempat lihat. Jadi ya baliklah dia, si Ja'far ke menjumpai Rasul, terus balik lagi ke Habasyah gitulah jadinya. Hingga pada suatu waktu itu pada saat perang Mu'tah. Nah, ini yang harus saya ceritain tadi. Kan di awal kita bilang itu kalau Ja'far ini adalah pemimpin kaum yang pergi ke Habasyah gitu kan. Dari saat perang Mu'tah juga itu dipimpin oleh Zaid bin Haritsah. Nah, di saat itu banyaklah pergejolakan, tapi sebelum perang Rasul bilang ini, itu yang memimpin komandonya adalah Zaid bin Haritsah. Nanti kalau Zaid gugur, yang memimpin adalah Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far gugur, yang memimpin adalah Ibnu Ruwahah. Kalau Ibnu Ruwahah gugur, ya udah kalian bisa milih di antara di kalangan kalian yang kalian rasa patut untuk dijadikan komandan gitu. Di saat itu memang Ja'far itu setelah Zaid bin Haritsah itu gugur secara syahid di perang Mu'tah. Nah, Ja'far dong sesuai yang dibilangnya Rasul yang mimpin. Nah, itu Ja'far nyembelih kudanya, terus ngambil bendera Rasul. Ayo kayak gitulah kan ya, diserbu, dilawan lah musuhnya itu di kisaran daerah kawasan Balkot gitu. Nah, udah Ja'far megang bendera Rasul di tangan kanannya hingga pada akhirnya terkena serangan dan putuslah tangan kanannya. Diambil lagi pakai tangan kiri hingga pada akhirnya putus lagi tangan kirinya. Setelah putus diambil lagi pakai lengan, diletakin di dadanya, kena tombak. Jadi saat itu banyak lesakan anak panah di tubuh Ja'far, tangannya terputus dan ya mati secara syahid di peperangan Mu'tah seperti itu. Itulah sosok dari Ja'far bin Abu Thalib. Di akhir hayatnya ya syahid pada saat perang Mu'tah seperti itu. Oh iya, tadi ada yang kelupaan deh. Tapi udah yang bagian itu mungkin gak usah kita ceritain lagi lah ya. Jadi ya Ja'far itu wafat di perang Mu'tah itu di kisaran umur 41 tahunan. Ya di kisaran 41 tahunan. Jadi Ja'far ini memang anak muda yang bisa diandalkan Rasul, yang akhlaknya paling mirip dengan Rasul, fisiknya juga sangat mirip, mampu berbirokrasi dengan baik. Dia jadi juru bicara juga kan waktu pergi ke Habasyah. Nah, begitu teman-teman yang bisa kita ceritakan mengenai Habasyah.
Dan cerita dari Habasyah itu ada sosok Ja'far bin Abu Thalib. Terima kasih sudah mengikuti cerita-cerita kita. Ya, semoga aja bisa menambah keilmuan kita dan wawasan keislaman kita mengenai pemuda-pemuda yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini versinya itu versi lebih anak muda. Saya bawanya lebih fresh, mungkin teman-teman ya. Semoga aja suka lah dengan gaya cerita yang seperti itu, bukan seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi terlepas dari itu, terima kasih sudah dengerin kita dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu.